Karena kan nanti yang prioritas 1 itu kan terdiri dari 4 kategori, dan ini pun akan urut ya Bapak Ibu. Khususnya untuk seleksi administrasi adalah untuk prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Jumpa lagi pada video kali ini. Kami akan mengupdate informasi terkini terkait agenda resmi dari Panselnas berdasarkan juknis terbaru yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Di sini kita lihat ada 18 agenda seleksi ASN P3K. Kita akan lihat kapan jadwal login di SSCASN. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita baru saja mendapatkan petikan ya. Ini petikan ataupun salinan ke surat keputusan Menteri Kemendikbud-Ristek nomor 349 ya, sebentar ya, P 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Sebagaimana video tadi malam sudah kita sampaikan bahwa hari ini disosialisasikan langsung oleh Kemendikbud-Ristek melalui rakor ya. Sebagaimana surat yang sudah kita sampaikan bahwa hari ini dilaksanakan rakor di Jakarta untuk tahap 1 tanggal 22 sampai 24 untuk 3 region, Jakarta 1, Makassar 1, Jakarta 2. Dan kemudian akan dilanjutkan untuk region Bali, Medan, dan Makassar 2 di tanggal 26 dan 28. Berdasarkan rakor inilah sosialisasi terhadap juknis yang sudah diterbitkan oleh Pan RB, dan ini sudah dibagikan hari ini Bapak Ibu, dan kita pun sudah mendapatkan petikannya. Nah, dari hasil juknis yang cukup banyak ini Bapak Ibu, ada 43 halaman. Kita akan coba langsung saja melihat pada bagian schedule ya, alias jadwal rilis resmi dari Kementerian Pendidikan ataupun Panselnas berdasarkan keputusan yang sudah diterbitkan ini. Kita langsung saja melihat pada posisi tabel 2, yakni bagian, kita besarkan sedikit, rencana jadwal seleksi ya, rencana jadwal seleksi. Ada 18 tahapan di sini. Pertama adalah tentu saja pemetaan kebutuhan ini sudah berlangsung, sudah berlalu, yakni di bulan April 2022. Kemudian sosialisasi pelaksanaan seleksi P3K juga sudah selesai. Ini dilaksanakan di bulan Juni sampai dengan September 2022. Kemudian penetapan formasi ataupun kebutuhan yang sudah selesai kemarin ya, sudah difinalisasikan September 2022. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sudah menuju pada pengumuman lowongan ya. Pengumuman lowongan ini akan diagendakan sesuai jadwal, yakni September-Oktober, yang mana ini ditargetkan adalah penyelesaian rekan-rekan yang prioritas 1 terlebih dahulu berkenaan dengan penempatan. Nah, kemudian setelah diumumkan akan ada pelamaran Bapak Ibu. Proses pelamaran ini ditargetkan adalah di September-Oktober juga, berarti untuk rekan-rekan yang semua ya, biasanya pelamaran ini semua untuk tahap prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan bahkan pelamar umum, biasanya akan ada pembukaan SSCASN-nya. Sehingga di sini kita lihat kemungkinan terbesar adalah di bulan Oktober Bapak Ibu. Karena kita ketahui hari ini masih ada rakor ya. Rakor yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 28 September 2022 ya. Sehingga tidak mungkin apabila ini dimulai. Sebagaimana informasi yang sudah kami sampaikan di video lain bahwa memang pelaksananya mundur Bapak Ibu dari jadwal minggu ketiga dan minggu keempat September. Kemudian tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi. Ini akan dilaksanakan di bulan Oktober. Berarti ini sudah masuk di SSCASN-nya. Khususnya untuk seleksi administrasi adalah untuk prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum. Sedangkan prioritas 1 tidak ada lagi seleksi administrasi. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi juga di bulan Oktober. Kemudian untuk masa sanggah ya, masa sanggah dan jawab sanggah seleksi administrasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti administrasinya ditolak bisa disanggah, dan ini pun ditargetkan harus selesai di bulan Oktober. Kemudian tahapan ke-9 adalah pengumuman hasil sanggah dari seleksi administrasi. Jadi jika sudah diumumkan sementara disanggah, kemudian hasil sanggah akhir. Kemudian poin ke-10 adalah penempatan. Nah, ini Bapak Ibu, penempatan untuk
rekan-rekan prioritas 1 ini sesuai jadwal dilaksanakan di bulan Oktober Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 ini juga Oktober. Jadi setelah selesai yang penempatan masih ada sisa formasi baru dilaksanakan untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Kemudian selanjutnya pengumuman hasil seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 ini tentu seleksi untuk kesesuaian ya yang dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior. Kemudian tahapan ke-13 masa sanggah dan jawab sanggah untuk hasil kompetensi pelamar prioritas 2 dan 3 ini juga seperti biasa. Nah, ini diprediksi akan terjadi di bulan November. Kemudian untuk yang 14 pengumuman hasil untuk prioritas 2 dan 3 ini juga di bulan November. Serta pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum ini juga akan dimulai di bulan November. Nah, selanjutnya untuk 3 kegiatan lainnya, pengumuman hasil seleksi kompetensi bagi pelamar umum ini tentu saja nanti rekan-rekan yang belum sama sekali ikut tes, ini semuanya akan dilaksanakan di bulan Desember sampai dengan masa sanggah dan jawab sanggah serta pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi untuk pelamar umum. Kalau kita lihat skema yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, di sini Bapak Ibu kita lihat ada untuk alur-alur ya, alur tahapan-tahapannya. Kalau kita lihat penempatannya untuk rekan-rekan yang penempatan ya, ini adalah mulai dari ada kuota bagi Bapak Ibu yang dinyatakan memiliki kuota. Jika iya, maka Bapak Ibu akan ditempatkan khusus yang THK 2 terlebih dahulu. Namun jika tidak ada kuota, maka di sini posisinya tidak ada kuota. Nah, jika masih ada sisa kuota, rekan-rekan THK 2 sudah ditempati semua, karena kan nanti yang prioritas 1 itu kan terdiri dari 4 kategori, dan ini pun akan urut ya Bapak Ibu, akan ditempatkan THK 2 terlebih dahulu. Jika masih ada kuota, baru guru non ASN yang di sekolah negeri. Jika misalnya masih ada kuota, dialihkan lagi ke guru PPG. Jika masih ada kuota, maka diberikan sisanya kepada guru swasta yang sudah lulus passing grade. Namun jika tidak ada, maka semuanya selesai dan akan masuk pada pengumuman hasil akhir bagi rekan-rekan yang dinyatakan penempatan. Namun jika misalnya di sini masih ada sisa yang dari guru swasta, akan diadakan untuk penyesuaian bagi rekan-rekan kategori 2. Nah, ini adalah alur untuk penempatan prioritas 1, yakni 4 kategori. Nah, masing-masing kategori ini juga ada alur penempatan sebagaimana gambar di bawah, namun kita tidak bahas sekarang. Ini adalah penempatan untuk THK 2. Kemudian di bawahnya lagi ada untuk alur untuk penempatan guru non ASN. Nah, kemudian ada lagi juga untuk penempatan guru PPG. Kemudian juga yang terakhir adalah alur penempatan guru ASN swasta, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita tidak bahas dulu karena kita konsentrasi pada jadwal rencana pelaksanaan login dan beberapa tahapan-tahapan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Panselnas melalui Juknis yang baru saja diterbitkan oleh Panselnas, dalam hal ini oleh Kementerian Pendidikan, yang dinyatakan ini sudah disosialisasikan tadi melalui rakor Pemda yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan yang nanti akan berakhir di akhir September 2022. Demikian Bapak Ibu informasi singkat dari kami. Akses selalu laman P3K Guru untuk mendapatkan update terbaru. Tentu saja nanti akan ada jadwal yang lebih resmi seperti ini ya. Ada tanggal-tanggalnya. Kemudian nanti kapan login kita mulai silakan nanti masuk ke laman SS Yasen untuk melakukan login. Ingat bagi rekan-rekan yang sudah memiliki akun bisa langsung login sesuai dengan tahapannya. Bagi rekan-rekan yang belum buat akun nanti akan ada tahapan juga dalam pembuatan akun. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.